Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, kita lanjutkan lagi pembahasan soal. Sekarang kita akan mengerjakan tentang pembagian bilangan bulat. Sebenarnya di sini bukan hanya pembagian saja, tapi ada juga campurannya antara pembagian, ada perkalian, ada pengurangan. Nah, dalam aturan pembagian bilangan bulat, ya mirip aturannya dengan perkalian. Aturannya seperti apa? Yaitu bilangan positif dibagi dengan bilangan positif, hasilnya adalah bilangan positif. Kalau bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, hasilnya negatif. Bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya bilangan negatif. Bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya bilangan positif. Artinya, apabila bilangan itu berbeda tanda, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Kalau bilangan pembagian itu sama tandanya, maka hasilnya adalah bilangan positif. Itu yang harus diingat ya. Sama tanda positif, beda tanda negatif. Contohnya seperti apa? Misalnya ini. 25, negatif 25 dibagi 5. Jangan dulu pikirkan hasilnya apakah negatif atau positif. Tapi lihat dulu. 25 dengan 5. 25 dengan 5 itu jangan dulu pikirkan ini. Jangan dulu lihat atau abaikan saja ini tandanya. Perhatikan dulu 25 dengan bagi 5. 25 bagi 5 hasilnya adalah 5. 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Kemudian baru perhatikan tandanya. Negatif 25. Negatif. Ini kan bilangan negatif. Ini 25. Berarti negatif. Negatif dibagi bilangan positif. Dimakan ini bilangan positif. Nah, ternyata hasilnya harus bilangan negatif. Sehingga di sini hasilnya adalah bilangan negatif. Oke, dipahami ya? Hasilnya adalah negatif 5. Sama dengan 8 dibagi negatif 4 misalnya. Jangan dulu pikirkan hasilnya negatif atau positif. Tapi kerjakan dulu 8 bagi 4. Abaikan dulu tandanya. 8 bagi 4 berapa? 2. Nah, baru pikirkan tandanya. Ini 8 tandanya apa? Positif. 4 tandanya apa? Negatif. Bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya mana? Negatif. Nah, sehingga di sini hasilnya adalah negatif 2. Iya kan? Nah, seperti itu caranya. Mungkin kalau misalnya butuh penjelasan lebih lanjut, nanti lihat video saya yang lainnya. Di situ saya paparkan lebih luas. Nah, kita langsung pada bagian B. 400 bagi negatif 20 bagi 10. Kita bagi perlahan-lahan. 400 dibagi negatif 20. 400 saja dibagi 20 tanpa melihat negatifnya. Berapa 400 bagi 20? Itu adalah 4 bagi 2 berapa? 400 bagi 20. Habis nolnya. 40 dibagi 2, 20. Berarti hasilnya 20. 400 dibagi 20 hasilnya 20. Tapi ingat, ini bilangan positif, ini bilangan negatif. Sehingga hasilnya adalah bilangan negatif. Menurut aturan ini. Positif dengan negatif. Hasilnya negatif. Tapi ini masih berlanjut. Bagi 10. Sehingga hasilnya 20 dibagi 10 saja. Hasilnya 2. Tapi ingat, ini bilangan negatif dibagi bilangan positif. Hasilnya bilangan negatif. Sehingga hasil akhirnya adalah 2. Oke. Sama dengan ini. Negatif 600 dibagi 20. 600 saja dibagi 20. Habis nolnya 60 bagi 20, 30. Tapi ingat, ini negatif dibagi positif. Hasilnya negatif. Masih berlanjut bagi negatif 15. 30 saja dibagi 15 berapa? Jangan dulu perhatikan positif negatifnya ya. 30 dulu dibagi 15, hasilnya 2. Tapi sekarang lihat, ini bilang negatif, ini bilang negatif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Ya, tidak usah tulis positifnya kalau positif.
orang sudah paham. Kalau 2 itu sudah pasti positif. Oke, sampai di sini paham ya? Sama dengan ini. 1000 dibagi negatif 1000 dibagi negatif 20. Nah, 1000 bagi 20. Habis nolnya 100 dibagi 2, 50. Berarti di sini 50. Tapi ingat, ini bilang negatif dibagi bilangan negatif. Hasilnya adalah bilang positif. Nah, berarti tidak usah tulis positifnya di sini. Bagi negatif 10. Nah, 50 dibagi 10 berapa? 5. Tapi ingat, bilang positif dibagi bilangan negatif, hasilnya bilangan negatif. Oke, sudah ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Oke. Nomor 1 sudah. Harusnya ini nomor 2 ya, bukan nomor 3. Nah, nomor 2. Seorang tukang gali sumur mampu menggali tanah dengan kedalaman 1 meter setiap jam. Artinya, setiap 1 jam, dia menggali 1 meter. Kedalaman sumur yang diinginkan 40 meter. Berarti dia harus bekerja 40 jam. Kan begitu ya. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menggali sumur? Ya. Setiap 1 meter, setiap 1 jam, setiap 1 jam, dia berhasil menggali sedalam 40 meter. Itu setiap 1 jam. Kalau dia inginkan 40 jam, dia harus bekerja. Kalau dia inginkan 40 meter, maka dia harus bekerja selama 40 jam. Berarti waktu sama dengan waktu yang dibutuhkan, atau saya tulis di mana saya tulis? Sini saja. Waktu yang dibutuhkan. Waktu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan. Oke. Ya, sama dengan berarti 40 jam. Tapi ingat, kalau kita ingin jadikan hari, bagaimana? 1 hari kan 24 jam. Berarti, kalau 40 jam, berarti 1 hari 16 jam. Iya kan? Karena 1 hari 16 jam. Berarti ini 16 jam ini kita jadikan hari. Atau begini saja. 1 hari ditambah 16 jam. Nah, begitu. 1 hari tambah 16 jam. Nah, 1 hari ini, 16 jam ini kita ingin jadikan hari. Tulisan di sini. 40 jam ini sama dengan 1 hari tambah 16 jam. Nah, ini bisa kita tulis 1 hari 16 jam ini kita jadikan hari. Berapa hari itu? Yaitu 16 dibagi 24 saja. Ya, bukan lagi jam di sini, tapi hari. Nah, sama dengan 1 hari, atau saya gabung saja, 1 tambah, karena sudah kan sama-sama hari ini, saya gabung saja. 16 per 24 itu, kalau disederhanakan berapa? Masing-masing saya bagi dengan 8. 16 dibagi 8 itu 2. 24 dibagi 8 itu 3. Nah, ini hari. Karena sudah masing-masing hari ya. Ini hari, ini hari. Saya gabungkan saja. 1 tambah 2 per 3 hari. 1 tambah 2 per 3 ini kan sama saja kalau saya tulis 1, 2 per 3 hari. Nah, itulah jawabannya. Berarti waktu yang dibutuhkan itu adalah 40 jam yang dikonversi menjadi hari sama dengan 1, 2 per 3 hari. Oke, dipahami ya? Itu nomor 2.
Sekarang kalau nomor 3 jawabannya bagaimana? Oke, ini saya anggap nomor 2 sudah tuntas. Nomor 3, Benny memilih 60 buah jambu biji di pedagang. Seluruh jambu biji tersebut akan dibagikan kepada 5 temannya. Berapa buah jambu yang diterima oleh masing-masing teman Benny? Nah, berarti saya jawab di sini. Yang diterima teman Benny sama dengan berapa? Ada 60. Kemudian dibagi kepada 5 temannya. Berarti 60 dibagi 5. 60 dibagi 5. Berapa itu? Ya, 12. Nah, inilah jawabannya, 12. Oke, ini saya rasa gampang ya. Nah, sekarang nomor 4. Coba kita lihat nomor 4. Nah, ini campuran. Kalau melihat campuran seperti ini, ada tambah, ada kali, ada bagi. Kali tambah bagi. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah kali dan bagi. Nanti belakangan tambah. Nah, kali ini 12 kali 8 itu 96. Tapi ingat di sini ada negatifnya. Berarti 12 kali 8 kan 96. Tapi ini negatif kali positif. Sehingga menjadi bukan 98 ya. Tapi 96. Tapi di sini negatif. Karena bilangan negatif dikali bilangan positif. Tambah. Tambah ini jangan dulu dikerjakan. Ini lagi, bagi. 72 dibagi negatif 6. 72 saja dibagi 6 ini 12. Tapi ini bilangan positif dibagi bilangan negatif. Hasilnya bilangan negatif. Nah berarti di sini 96 tambah negatif 12. Berapa itu? Bayangkan Anda membuat negatif sebanyak 96 ya. Masih ada sebanyak 96 negatif. Kemudian digabungkan negatif juga sebanyak 12. Ini sebanyak 12. Ini sebanyak 96. Bayangkan ini juga negatif sebanyak 12. Apakah ada yang saling baku hapus antara negatif dengan negatif? Tidak ada ya. Malah mereka bergabung. Ada berapa semua negatif? Di sini 96, di sini 12. Jadinya adalah sebanyak 108 negatif. Nah, ingat penjumlahan maupun pengurangan bilangan bulat itu jangan diabaikan ya. Jangan setelah dipelajari langsung dilupakan. Harus dipelajari juga. Harus diingat. Kalau untuk mempelajarinya kembali, bisa lihat video saya sebelumnya ya. Ada di situ diperluas. Oke, ini negatif 108. Lanjut. Ini lagi. Ini ada bagi, ada kali, ada kurang. Kerjakan dulu. Jangan dulu kerjakan kurang. Kerjakan dulu bagi dan kali. Nah, kalau berurutan seperti ini kali dan bagi, kerjakan dulu operasi yang pertama. Ini dulu yang harus dikerjakan ya. Tapi ini berurutan, kerjakan dulu yang urutan pertama. 80 dibagi negatif 10 berapa? 80 dibagi 10 saja 8. Tapi positif dibagi negatif, negatif. Nah, baru kali 12 kurang negatif 20. Sama dengan negatif 8 kali 12. 8 kali 12 saja 96. Tapi bilangan negatif kali bilangan positif hasilnya bilangan negatif. Nah, kurang negatif 20. Saya hapus ini. Nah, sama dengan ini negatif 96. Kemudian ini lihat. Kurang ini sama saja saya jadikan tambah. Nah,
Tapi bukan lagi tambah negatif 20. Lawan dari negatif 20 yaitu positif 20. Ingat apa artinya kurang? Tambahkan dengan lawan dari bilangan yang ditambahkan, yang dikurangkan. Misalnya 5 kurang 6. Artinya 5 tambah lawan dari 6. Negatif 6. Ya, untuk melihat lebih lanjut, bisa lihat pada video saya sebelumnya. Berapa ini? Negatif 96. Atau saya sambung di bawah. Negatif 96 tambah 20. Bayangkan adik-adik membuat negatif sebanyak 96. Bayangkan ya. Bayangkan adik-adik lagi membuat positif sebanyak 20. Kemudian antara positif dan negatif dihapus. Yang tersisa adalah positif atau negatif. Tentunya yang bersisa adalah negatif karena dia lebih banyak ya. Positifnya kan hanya 20, negatifnya hanya 96. Berarti pasti yang tersisa adalah negatifnya sebanyak berapa nanti ini? Negatifnya sebanyak 76 ya. Negatif sebanyak 76 itu yang tersisa. Sehingga di sini saya tulis negatif 76. Oke. Ini jangan diabaikannya penjumlahan maupun pengurangan bilangan bulat. Nanti dijelaskan di video saya. Sekarang kita lihat pada bagian C. Ini bagi, tambah. Kita kerjakan dulu yang bagi semua ini, tambah belakangan. Seperti itu aturannya dalam mengerjakan operasi hitung bilangan bulat. 20 dibagi 10, 120 dibagi 10, 12. Hasilnya 12, bilangan positif dibagi bilangan positif. Bagi negatif 6 tambah negatif 100. Nah, 12 dibagi negatif 6. Bagi dulu yang kita kerjakan. 12 dibagi negatif 6. 12 bagi 6 saja 2. Tapi ini adalah positif dibagi negatif. Negatif 2. Negatif 2 tambah negatif 100. Nah, saya hapus ini saja. Atau tidak usah dihapus. Atau hapus saja ya. Nanti di sini negatif 76. Nah ini. Bayangkan adik-adik membuat negatif sebanyak 2. Membuat negatif lagi sebanyak 100. Hasilnya bagaimana? Tentunya tidak ada yang saling baku hapus. Tetapi malah negatifnya bertambah. Negatifnya sebanyak 102. Ya kan? Saya rasa ini gampang. Coba lagi kita lanjut pada soal bagian D. Ini 60 kurang negatif 20 kali 12 tambah 75. Yang kurang dan tambah dibiarkan dulu, yang kali dulu yang harus kita kerjakan. Berarti 60 kurang di sini tambah 75. Nah, negatif 20 dikali 12 berapa itu? 20 saja dikali 12 itu 100 berapa? 240 ya. 20 saja dikali 12 240. Tapi ini bilangan negatif dikali bilangan positif sehingga menjadi negatif 240. Ya kan? Sekarang 60 kurang negatif 240 tambah 75. Hasilnya. Nah, kalau kurang kita harus jadikan tambah ya. Menjadi 60 tambah. Tapi bukan lagi tambah negatif 240, tapi lawan dari negatif 240 adalah positif 240. Nah, tambah
75. Nah, sekarang sudah gampang. 60 tambah 240 sudah 300. 300 tambah 75, 375. Oke. Nah, kemudian ini lagi. Yang dikerjakan dulu yang ini semua. Yang kurang dulu jangan dulu. Karena ini kali, ini bagi dan kali. Mereka kan kedudukannya sama. Kita harus kerjakan dulu mereka. Tapi, karena ini berurutan, kita harus kerjakan dulu yang operasi pertama. 200 dibagi 100. 200 dibagi 100 saja. Berapa itu? 2. Tapi bilangan positif dibagi bilangan negatif, hasilnya bilangan negatif. Nah, kali 123 kurang negatif 125. Negatif 2 kali 123. 2 saja dikali 123, hasilnya 246. Tapi ini bilangan negatif dikali bilangan positif, hasilnya bilangan negatif. Ya. Berarti kurang negatif 125. Saya sambung di sini. Negatif 246 kurang ini saya jadikan tambah, tapi bukan lagi tambah negatif 125, tapi tambah dari lawan dari negatif 125, yaitu positif 125. Hasilnya berapa ini? Bayangkan adik-adik membuat bilangan negatif sebanyak 246. Bayangkan membuat positif sebanyak 125. Kemudian coret-coret, apa nanti akan tersisa? Simbol negatifkah atau simbol positif? Tentu yang bersisa nanti adalah simbol negatif karena dia yang banyak. Nah, berapa sisanya? Nanti adik-adik pikirkan, sisanya adalah 121, tapi negatif. Nah, oke. Bisa dipahami ya semua? Nah, sekarang itu sampai nomor 4. Nomor 5. Diamond kelereng ini. Edo mempunyai 241 butir kelereng. Satu orang temannya meminta 27 butir untuk bermain. Kemudian kakaknya lagi memberikan kelereng 50 butir. Jadi, dia punya 241. Jadi ceritanya, awalnya dia punya 241. Kemudian temannya dia minta, berarti sudah berkurang. Dia minta 27. Tetapi kemudian kakaknya lagi dia kasih, berarti tambah lagi dia 50. Nah, itulah kelereng Edo sekarang. Ya. Punyanya mula-mula, dikasih temannya, ditambah lagi sama kakaknya. Ini punya sekarang. Kemudian Edo tidak boleh bermain kelereng oleh ayahnya. Oh, berarti dia dilarang. Berarti kalau dia dilarang supaya kelerengnya tidak mubazir, dia bagikan saja semua kelerengnya kepada 12 temannya. Berarti punyanya ini dia bagikan kepada 12 orang temannya. Itulah yang dimiliki oleh temannya masing-masing. Berarti berapa butir kelereng yang didapat oleh masing-masing teman Edo? Kelereng yang didapat teman sama dengan, kelereng yang didapat teman sama dengan, kerjakan dulu 241 dikurangi 27 tambah 50, kemudian dibagi 12. Tahu kan kenapa ini tadi dari mana asalnya? Awalnya punya kelereng mula-mula, dikasih temannya, diberikan pada temannya yang meminta, ditambahkan lagi oleh kakaknya. Inilah kelereng Edo yang ada. Setelah itu dia bagikan kepada temannya sebanyak 12. Berarti kerjakan dulu yang kurang. Jangan dulu yang bagi ya. Kerjakan dulu yang kurung. Ya. Ini dulu yang harus kita kerjakan karena dikurung. Nanti belakangan bagi.
Nah, seperti itu caranya mengerjakan operasi hitung pada bilangan bulat. Yang dikurung dulu yang dikerjakan. 241 kurang 27. Berapa itu? 214 ya. 214 ya. 213 atau 214 ditambah 27 berapa? 1. Nah, 2. Ya, berarti 214 ya. Oke. Ini 214. 214 ditambah 50 berapa itu? 264. 264. Kemudian dibagi 12. Nah, itulah yang harus dikerjakan. Berapa itu? 264 dibagi 12. Pakai 2 kali 12. Atau saya bagi di mana supaya bisa kelihatan. Atau kalau mau langsung adik-adik tahu hasilnya berapa? 264 dibagi 12. 2, 24. Turun 2. 24. Ternyata 22. Berarti hasilnya 22. Itulah yang didapatkan oleh masing-masing temannya. 22 buah kelereng. Setelah dibagi-bagi oleh Edo. Oke. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Nanti kita kerjakan pembahasan yang lain. Kalau ada yang ditanyakan, nanti tanyakan saja pada kolom komentar di bawah video ini.